Kalau kalian suka dengan video gue ini, silahkan kalian berikan gue like. Kalau tidak suka silahkan dislike, gak apa-apa cuy. Slow banget gue mah, yang penting lo semua ninggalin jejak gitu di konten video gue ini gitu. Maksud gue membuat video ini ya kita belajar bersama aja. Intinya kan gue gak tahu dan gue mencari tahu, ya gue membuat konten ini gitu. Kalau memang kalian lebih tahu dan ingin membenarkan dari kesalahan gue, ya silahkan kalian tulis di kolom komentar gitu. Hi man, what's up? My brother, my sister, my father, and my mother, come on, welcome to be back my channel. Kembali lagi cuy bersama gue Ada Rahman di channel yang gak bakalan ada matinya ini. Amin ya Allah. Oke, jadi di konten video kali ini gue mau membahas, sebenarnya ini seperti keluh kesah dari pribadi gue sendiri gitu ya. Gue sering bertanya-tanya gitu, bagaimana sih hukumnya tentang banyak kan orang-orang sekarang memanfaatkan sosial media itu sebagai ya seperti lingkungan hidup gitu kan. Ada juga yang berjualan, ada juga yang ini yang itu, dan ada juga yang gitu. Dan yang menjadi cukup menyangkut di pikiran gue yaitu tentang orang-orang yang sering berdoa di sosial media. Banyak kan gitu orang membuat snap, entah itu di WhatsApp, di Facebook, atau di Instagram, atau di sosial media yang banyak digunakan orang gitu, dengan cara dia membuat snap itu isinya berdoa gitu cuy. Contohnya lah sering gue lihat gitu ya, teman-teman gue sendiri gitu yang ada di kontak WhatsApp gue, mereka ini sering membuat snapnya kayak gini: ya Allah, lancarkanlah hariku ini, berkahkanlah setiap tetes keringat yang menetes dari diriku ini, ya Allah perbanyaklah rezekiku ini. Sedangkan kan itu doa cuy, dimana doa itu rasanya kan kita sama Allah gitu, tapi dia menulis atau mengucapkan doa itu di sosial media yang otomatis dilihat banyak orang gitu. Dan sangat gimana ya, gue ingin tahu banget gitu hukumnya gimana cuy. Sedangkan doa itu kan ya urusannya pribadi banget gitu kan, bisa dikatakan juga aib atau apapun itu kan. Sedangkan aib kan tidak boleh terlihat sama orang lain gitu cuy, hanya cukup diri kita sama Allah yang tahu gitu. Apakah doa itu hukumnya sah atau ada hukum-hukum yang lainnya gitu kan. Membuat gue penasaran banget, akhirnya gue mencari hal yang gue pertanyakan itu ke Google gitu kan. Kebetulan ada salah satu blog yang membahas yang gue maksud tadi gitu. Langsung saja nanti gue munculin tulisannya di layar ini, sekalian gue bacain juga gitu. Nanti baru di akhir muncul gue lagi. Oke cuy, silakan kalian dengarkan, kalian pahami. Kalau mungkin kurang jelas, bisa kalian kunjungi sendiri di Google, ketik saja bagaimana hukumnya jika orang berdoa di sosial media gitu. Atau mungkin kan kalian punya guru gitu, bisa kalian tanyain ke guru. Kekurangan yang gue bahas di video kali ini silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Sebelum lanjut, jangan lupa like dulu video ini, share dulu, komentar dulu, dan subscribe dulu channel gue. Oke cuy, thank you. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang belum menyalakan lonceng notifikasinya silahkan nyalakan, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video baru dari channel Ada Rahman. Check it out. Oke, inilah dia cuy dari republika.co.id. Berdoa di sosial media bolehkah? Cukup udah lama juga sih cuy. Ini dari tahun 2014, tapi ini yang terbaru cuy. Jadi
tidak ada pembahasan lagi sekarang ini, berarti masih kita bolehlah berpatokan ke artikel ini ya. Orang dan media sosial kini seolah tak terpisahkan. Setiap detik peristiwa serasanya tidak afdol kalau tidak ditulis dalam status di media sosial. Ini tulisannya kurang oke. Tapi gak apa-apa lah, masih bisa dimengerti. Apapun kondisi sang empunya, baik sedih, senang maupun kalut, bisa terlihat di status Facebook, Twitter, atau feed-nya. Yang menarik dan cukup menjadi perbincangan di kalangan netizen adalah berdoa di media sosial. Apakah menulis status doa seperti "Mudahkanlah urusanku ya Allah" di media sosial diperbolehkan dalam etika berdoa? Oke, ini tadi ya, ada jawabannya coy. Menurut anggota Majelis Tarjih dan Tajdid, kita ke yang atas dulu, kita screenshot dulu, takut ini suaranya gak muncul. Let's go. Menurut anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PV Muhammadiyah Ustadz Yunahar Ilyas berdoa. Ustadz Yunahar Ilyas. Udah lama gue gak baca akibatnya gini. Tanda koma gak kelihatan. Lanjut lagi. Berdoa di media sosial bukan masalah asalkan niatnya benar. Bukan masalah coy, tergantung niatnya kita. Menurut ulama kelahiran Bukit Tinggi itu, jika seseorang berdoa untuk dirinya, lebih baik langsung diucapkan kepada Allah. Nih, perlu digarisbawahi coy. Jika seseorang berdoa untuk dirinya, lebih baik langsung diucapkan kepada Allah gitu, gak perlu lewat WhatsApp. Namun, jika niatnya ingin memberikan pelajaran kepada orang lain tentang doa yang baik, maka hal tersebut tidak masalah jika ditampilkan di media sosial. Tergantung niatnya lagi nih, niat yang kedua nih. Kalau emang niat kalian buat memberi pelajaran untuk orang lain, memberikan contoh lah gitu ya niatnya. Niat memberikan contoh, bukan niat ingin terlihat sama ciwai yang ada di kotak Anda, bukan. Menjadi contoh baik itu boleh, maka hal tersebut tidak masalah jika ditampilkan di media sosial. Harapannya dengan diunggah ke media sosial, banyak orang yang termotivasi nih, kemudian ditiru orang lain, terlebih ungkap Ustadz Yunahar. Banyak doa yang dicontohkan oleh Al-Quran dan hadis. Menyampaikan doa-doa tersebut di media sosial juga termasuk bagian dari dakwah. Intinya tergantung niatnya gitu. Kalau niatnya buat motivasi berarti boleh. Kalau niatnya untuk mendapatkan like yang banyak dari uhti-uhti, sungguh tidak boleh. Karena kalau niatnya udah buat pemotivasi, itu di media sosial itu bisa digunakan menjadi media dakwah. Namun, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI ini menggarisbawahi, jika doanya berupa doa pertobatan, sebaiknya tidak dibuat menjadi status di media sosial. Walaupun niatnya untuk dakwah, tapi kalau doanya jenis doa pertobatan, berarti kan niat dari hati pribadi ingin tobat, ya udah gak usah di media sosial juga gitu. Terlebih dalam munajat dan doa tobat tersebut disebutkan aib-aib yang telah lalu. Pada hakikatnya seorang muslim dianjurkan untuk menutupi aibnya sendiri. Terlebih mencari aib orang lain sangat keras larangannya. Oke cuy, pembahasannya tadi cukup sekian. Setelah gue baca-baca tadi ya ada juga gitu jawabannya. Gue sudah bisa menyimpulkan ternyata ada dari pendapat Ustadz Yunahar dari Bukit Tinggi tadi, yang dari blog republika.co.id gitu. Walaupun artikelnya udah lama dari 2014 ya, itu yang terbaru coy. Jadi kita masih bisa berpatokan ke artikel tadi gitu, dimana menurut Ustadz tersebut boleh gitu kita berdoa di sosial media, tergantung niatnya untuk apa kan. Kalau niatnya untuk ria, cari perhatian, mending gak usah coy. Tapi kalau niatnya
misalkan nih kalian tahu nih doa keselamatan itu yang ini nih, jadi niat kalian kan untuk memotivasi gitu, ya udah kalian publish aja. Jadi intinya media sosial itu bisa menjadi media baru untuk berdakwah gitu, jadi saling memberitahu. Dan menurut MUI itu kalau memang doanya tentang pertaubatan ya gak usah gitu kan. Kalau pertaubatan itu kan mengenai aib-aib kita gitu, sedangkan aib kan tidak boleh orang tahu selain kita sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi untuk konten video kali ini cukup sekian. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Kalau kalian suka dengan video gue ini, silahkan kalian berikan gue like. Kalau tidak suka silahkan dislike, gak apa-apa cuy, slow banget gue mah. Yang penting lo semua ninggalin jejak gitu di konten video gue ini gitu. Maksud gue membuat video ini ya kita belajar bersama aja, intinya kan gue gak tahu dan gue mencari tahu, ya gue membuat konten ini gitu. Kalau memang kalian lebih tahu dan ingin membenarkan dari kesalahan gue, ya silahkan kalian tulis di kolom komentar gitu. Kurang lebihnya gue mohon maaf banget. Thank you for watching. See you next time.